Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Ketika kita membacanya, itu adalah merupakan ibadah dan juga merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fau aqta au ajdam. Setiap sesuatu perkara yang bernilai kebaikan di dalamnya, apabila tidak diawali dengan baca bismillah, maka perkara tersebut dia kurang bagus, aqta au ajdam, tidak sempurna, bagaikan hewan yang tidak ada ekornya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'syin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, dikisahkan di dalam kitab Uqtul Jin karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, suatu ketika ada seorang wanita mempunyai suami yang munafik, di mana wanita ini mempunyai kebiasaan setiap melakukan sesuatu mengawalinya dengan bacaan bismillah. Ketika suaminya menyuruh mengambil sesuatu, wanita ini pasti mengawalinya dengan membaca bismillah. Mau apapun mengawali dengan membaca bismillah. Sehingga suami yang munafik ini merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan kebiasaan istrinya karena selalu bismillah, bismillah dan bismillah. Akhirnya suatu ketika karena suami ini merasa jengkel pada istrinya, maka suami memberikan sesuatu kepada istrinya, memberikan sebuah mangkok untuk disembunyikan oleh istrinya atau untuk disimpan di sebuah tempat, sehingga istri mengambil mangkok tersebut dan kemudian disimpan di dalam lemari. Dan suami ini melihat bahwa istrinya menyimpan mangkok tersebut di dalam lemari, dan akhirnya diam-diam suami membuang mangkok tersebut ke dalam sumur yang ada di depan rumahnya. Setelah itu suami tersebut mendatangi istrinya dan pura-pura meminta mangkok tersebut untuk dikembalikan lagi kepada suaminya. Dan akhirnya dengan yakinnya sang istri tadi membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu menjulurkan tangannya ke dalam lemari pada tempat di mana dia menyimpan mangkok tersebut, dan ternyata mangkok itu ada dan diserahkan kepada suaminya. Sehingga suami tersebut merasa kaget, kenapa istri saya bisa memberikan mangkok kepada saya padahal mangkok tadi sudah saya buang. Ternyata saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suami menyuruh istrinya untuk mengambil mangkok dari lemari,
Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk turun di sumur dan mengambil mangkok tersebut, kemudian dikembalikan di dalam lemari. Dan ini terjadi adalah karena berkah Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi kebiasaan setiap melakukan sesuatu mengawalinya dengan bismillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bismillah ini adalah secara lafaz ketika kita membacanya itu adalah merupakan ibadah dan juga merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au ajdam. Setiap sesuatu perkara yang bernilai kebaikan di dalamnya apabila tidak diawali dengan baca bismillah, maka perkara tersebut dia kurang bagus, aqta au ajdam, tidak sempurna, bagaikan hewan yang tidak ada ekornya. Artinya secara lafaz ya, secara bacaan membaca bismillah ini memang merupakan anjuran kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga secara substansinya, ketika kita mau melakukan sesuatu, sekalipun lisan tidak mengucapkan bismillah, tapi hati kita harus melakukan sesuatu memang betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bismillah karena Allah, bismillah dengan Allah saya melakukan sesuatu, saya melakukan ini dan ini. Sehingga ulama mengatakan maka lillah baqa, yang dilakukan karena Allah pasti kekal, pasti bisa istiqomah dan berlanjut. Wa maka li ghairillah fana, dan sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah maka itu akan rusak, akan hancur dan tidak akan bertahan lama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan substansi bismillah ini Allah Subhanahu wa taala mengawali wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik itu secara dibaca dengan lisan ataupun bismillah ini adalah secara hati, secara substansi, artinya ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, bismillah karena Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas amalan yang kita lakukan semuanya bernilai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.